Patricio Matricardi, bek Persib yang baru saja tiba, langsung tampil memukau dan merasakan manisnya kemenangan perdana di hadapan ribuan bobotoh. Kemenangan ini bukan hanya sekadar 3 poin, tapi juga bukti bahwa ia adalah rekrutan yang tepat untuk mengawal pertahanan Maung Bandung. Ingin tahu bagaimana aksi heroik Patricio Matricardi dan selebrasi kemenangan Persib lainnya? Saksikan video lengkapnya sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman bobotoh lainnya ya. Mari kita dukung Persib agar terus berjaya di Super League 2025-26. Malam yang dinanti akhirnya tiba. Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) kembali bergemuruh menyambut dimulainya Super League 2025-2026. Bagi pendukung setia Persib Bandung atau yang akrab disapa bobotoh, pertandingan pertama selalu membawa aura khusus. Campur aduk antara optimisme, kecemasan, dan kerinduan untuk melihat tim kebanggaannya bertarung di lapangan hijau. Sabtu, 9 Agustus 2025 menjadi saksi bisu kembalinya Pangeran Biru ke panggung kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia. Dalam laga pembuka ini, Persib sukses mengamankan 3 poin penting setelah menundukkan tamunya, Semen Padang FC, dengan skor meyakinkan 2-0. Kemenangan ini bukan sekadar 3 poin. Ini adalah pernyataan kuat tentang ambisi dan semangat baru yang diusung oleh tim asuhan pelatih Boyan Hodak. Pertandingan dimulai pukul 20.00 WIB. Disaksikan puluhan ribu pasang mata yang memadati setiap sudut tribun GBLA. Atmosfer yang tercipta begitu magis. Koreografi indah dan nyanyian semangat tak henti-hentinya menggema, memberikan energi ekstra bagi para pemain yang baru saja memulai petualangan panjang mereka. Persib tampil dengan skuad yang mayoritas diisi oleh wajah-wajah baru. Ini adalah tantangan terbesar sekaligus harapan terbesar. Mereka dituntut untuk segera beradaptasi, membangun chemistry, dan langsung tancap gas di laga perdana. Sejak peluit kick-off dibunyikan oleh wasit, Persib langsung mengambil inisiatif serangan. Mereka mencoba menekan pertahanan Semen Padang yang tampil solid dan disiplin sejak menit awal. Kombinasi antara umpan-umpan pendek yang cepat dan pergerakan tanpa bola yang lincah menjadi senjata utama Persib. Beberapa kali menciptakan peluang berbahaya, namun masih belum berhasil menembus jala gawang Semen Padang. Pertahanan tim tamu yang dikawal oleh para pemain senior dan asing bermain sangat rapat, membuat para penyerang Persib kesulitan menemukan celah. Pertandingan di babak pertama berjalan sangat ketat. Semen Padang tidak hanya bertahan, mereka juga sesekali melancarkan serangan balik cepat yang cukup mengancam. Cuaca yang cukup panas juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi ritme permainan kedua tim. Patricio Matricardi, bek anyar Persib dari Argentina, mengakui bahwa intensitas pertandingan di Super League jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Permainannya lebih cepat, mereka banyak memainkan umpan panjang di belakang pertahanan, ungkapnya. Memasuki babak kedua, Semen Padang melakukan beberapa perubahan taktik untuk mengejar ketertinggalan. Mereka bermain lebih terbuka dan agresif. Hal ini membuat pertandingan menjadi semakin menarik dan intens. Jual beli serangan terjadi, namun Persib tetap memegang kendali permainan. Kekompakan dan semangat juang para pemain Persib terlihat jelas di babak ini. Meskipun Semen Padang memiliki beberapa peluang emas, kiper Persib, Teja Paku Alam, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan krusial. Kemenangan ini adalah awal yang sangat positif bagi Persib. 3 poin di laga perdana di kandang sendiri adalah modal berharga untuk mengarungi musim yang panjang. Selain itu, kemenangan ini juga menunjukkan bahwa para pemain baru sudah mulai menemukan ritme dan chemistry yang dibutuhkan. Kemenangan ini bukan hanya hasil dari kerja keras, tapi juga bukti dari strategi jitu pelatih dan dukungan luar biasa dari para bobotoh. Ini adalah momen yang membangkitkan harapan bahwa musim 2025-2026 akan menjadi musim yang penuh dengan prestasi bagi Pangeran Biru. Pertandingan pembuka Super League 2025-2026 antara Persib Bandung dan Semen Padang FC bukanlah sekadar laga biasa. Ini adalah sebuah ujian mental dan taktis bagi Persib yang mengawali musim dengan skuad yang mayoritas dihuni oleh pemain-pemain baru. Sejak awal musim, pelatih Boyan Hodak dihadapkan pada tugas berat untuk meracik tim yang solid dari kumpulan talenta yang sebagian besar belum pernah bermain bersama. Alhasil, pertandingan ini menjadi panggung di mana kekompakan dan sinergi tim dipertanyakan dan diuji secara langsung.
Jalannya pertandingan selama 90 menit penuh membuktikan bahwa Persib memiliki mentalitas juara untuk melewati rintangan tersebut. Sejak peluit kick-off dibunyikan, terlihat jelas bahwa kedua tim memiliki pendekatan yang berbeda. Persib, yang bermain di kandang, mencoba mendominasi penguasaan bola dan langsung menekan pertahanan lawan. Para pemain tengah, dengan Mark Klok sebagai orkestratornya, serta dukungan dari sektor sayap menjadi ancaman konstan bagi Semen Padang. Namun, tidak mudah bagi Persib untuk menembus tembok pertahanan yang dibangun oleh tim tamu. Semen Padang, yang baru promosi, tampil dengan strategi yang sangat disiplin. Mereka bermain rapat di belakang, menutup ruang gerak, dan sesekali melancarkan serangan balik cepat melalui umpan-umpan panjang. Patricio Matricardi, bek tengah baru Persib dari Argentina, mengakui betapa sulitnya menghadapi pola permainan Semen Padang. Mereka memiliki pemain yang bagus di lini depan, pemain asal Brazil yang cukup kuat. Permainannya lebih cepat. Mereka banyak memainkan umpan panjang di belakang pertahanan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Persib tidak mendapatkan kemenangan dengan mudah. Ada perjuangan keras, terutama bagi para pemain baru seperti Matricardi untuk beradaptasi dengan gaya permainan lawan yang berbeda dari liga-liga lain yang pernah ia rasakan. Tentu saja cuaca panas yang menyelimuti kota Bandung di malam hari juga menambah tantangan fisik bagi para pemain, terutama bagi mereka yang belum terbiasa. Meskipun menghadapi kesulitan, Persib menunjukkan kematangan dalam bermain. Mereka tidak panik dan terus mencoba mencari celah. Peluang demi peluang tercipta, namun penyelesaian akhir masih kurang sempurna. Kiper Semen Padang juga tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting. Memasuki babak kedua, Semen Padang tampil lebih agresif. Mereka tak ingin pulang dengan tangan hampa. Perubahan taktik yang dilakukan pelatih Semen Padang membuat pertandingan menjadi semakin terbuka dan menarik. Para pemain Semen Padang mulai berani keluar menyerang, dan ini membuat lini tengah dan pertahanan Persib harus bekerja ekstra keras. Semen Padang memiliki beberapa peluang emas untuk menyamakan kedudukan, namun penampilan gemilang Teja Paku Alam di bawah Mister Gawang membuat serangan-serangan tersebut sia-sia. Aksi penyelamatan Teja yang heroik membuat para bobotoh bersorak kagum, seolah-olah Teja adalah tembok terakhir yang tak tergoyahkan. Setelah gol kedua, Persib bermain lebih santai, namun tetap waspada. Mereka mengendalikan jalannya pertandingan, tidak memberikan celah bagi Semen Padang untuk menciptakan keajaiban. Pelatih Boyan Hodak pun melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga kesegaran tim dan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lainnya untuk merasakan atmosfer pertandingan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 bertahan untuk kemenangan Persib. Kemenangan ini adalah buah dari kerja keras, strategi yang matang, dan semangat pantang menyerah. Ini adalah kemenangan yang berharga, sebuah awal yang sempurna untuk perjalanan panjang yang menanti di Super League 2025-2026. Kemenangan Persib atas Semen Padang FC di laga pembuka Super League 2025-2026 tidak hanya dirayakan oleh para pendukung dan staf pelatih, namun juga membawa kelegaan mendalam bagi para pemain, terutama bagi mereka yang baru bergabung musim ini. Salah satu pemain yang merasakan euforia tersebut adalah bek tengah asal Argentina, Patricio Matricardi. Setelah pertandingan usai, Patricio tidak menyembunyikan rasa gembira dan kebanggaannya terhadap hasil yang diraih timnya. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Matricardi berbagi perasaannya dengan tulus, memberikan wawasan berharga tentang perjuangan dan tantangan yang dihadapi timnya di lapangan. "Saya merasa sangat senang dengan kemenangan ini," ungkap Patricio dengan senyum lebar. "Ini merupakan pertandingan yang sulit, tetapi kami sudah mengenal satu sama lain dan ini merupakan kemenangan yang bagus untuk pertandingan pertama." Pernyataan singkat namun padat ini merangkum esensi dari kemenangan Persib. Matricardi mengakui bahwa meskipun mereka adalah tim yang baru terbentuk, mereka telah berhasil menemukan kekompakan dan sinergi yang diperlukan untuk meraih kemenangan. Proses adaptasi dan pembangunan chemistry di antara para pemain bukanlah hal yang mudah. Namun kemenangan di laga perdana ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras mereka di sesi latihan tidak sia-sia. Pentingnya 3 poin di laga perdana juga menjadi fokus utama dalam pernyataan Patricio. Memulai musim dengan kemenangan, terutama di hadapan publik sendiri, memberikan dorongan moral yang sangat besar. Bagi Patricio, kemenangan ini bukan hanya tentang skor akhir, melainkan tentang membangun fondasi mental yang kuat untuk menghadapi sisa kompetisi yang panjang.
Ini adalah kemenangan yang bagus untuk pertandingan pertama, katanya, menekankan betapa krusialnya hasil ini sebagai pijakan awal. Kemenangan ini memberikan keyakinan bahwa Persib dengan skuad barunya memiliki potensi besar untuk bersaing di papan atas. Patricio juga memberikan apresiasi terhadap perjuangan rekan-rekan setimnya. Ia menyadari bahwa kemenangan ini diraih melalui kerjasama tim yang solid dan semangat juang yang tinggi. Setiap pemain, dari lini belakang hingga lini depan, bekerja keras untuk mempertahankan keunggulan dan menciptakan peluang. Sebagai bek, Matrikardi sendiri berperan penting dalam menjaga pertahanan Persib tetap kokoh dari gempuran semen Padang. Ia dan rekan-rekan di lini belakang harus menghadapi kecepatan dan taktik umpan panjang tim lawan. Pengalamannya di liga-liga lain telah memberikannya pelajaran berharga, namun ia mengakui bahwa atmosfer dan gaya permainan di Super League memiliki karakteristiknya sendiri. Pernyataan Patricio Matrikardi juga secara tidak langsung menunjukkan betapa berharganya kemenangan ini bagi para pemain baru. Bergabung dengan tim besar seperti Persib membawa ekspektasi yang tinggi. Kemenangan di laga perdana membantu meredakan tekanan tersebut dan membuktikan bahwa mereka pantas berada di sini. Dengan performa yang meyakinkan, Matrikardi telah berhasil memenangkan hati bobotoh dan menunjukkan bahwa ia adalah tambahan kekuatan yang solid di lini pertahanan. Di balik senyum dan kebahagiaannya, terselip pula pemahaman mendalam tentang tantangan yang ada. Matrikardi tidak hanya berbicara tentang kemenangan, tetapi juga tentang pelajaran. Meskipun Persib berhasil mengamankan kemenangan 2-0 di laga perdana, bek anyar Patricio Matrikardi memberikan pandangan jujur tentang betapa sulitnya pertandingan tersebut. Pengakuannya tidak hanya menyoroti kekuatan timnya, tetapi juga menunjukkan rasa hormatnya terhadap lawan dan tantangan yang ia hadapi sebagai pemain yang baru pertama kali merasakan atmosfer kompetisi di Indonesia. Penjelasan Matrikardi memberikan perspektif yang lebih dalam tentang dinamika pertandingan dan perjuangan yang tak terlihat di mata penonton biasa. Permainannya lebih cepat, kata Patricio, menggambarkan perbedaan signifikan antara Super League dan liga-liga di negara asalnya. Kecepatan permainan yang tinggi menuntut para pemain untuk berpikir dan bergerak lebih cepat. Bagi seorang bek, hal ini berarti harus selalu waspada terhadap pergerakan lawan, terutama saat mereka melancarkan serangan balik. Semen Padang, meskipun berstatus tim tamu, tampil dengan strategi yang sangat efektif. Mereka banyak memainkan umpan panjang di belakang pertahanan lini belakang. Taktik ini, yang sering kali digunakan untuk mengeksploitasi celah di lini belakang lawan, menjadi ancaman konstan bagi Patricio dan rekan-rekannya. Patricio Matrikardi secara khusus memuji salah satu pemain depan Semen Padang. Mereka juga memiliki pemain yang bagus di lini depan, pemain asal Brasil yang cukup kuat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Matrikardi tidak meremehkan kekuatan lawan, bahkan setelah timnya meraih kemenangan. Ia menyadari bahwa Persib harus bekerja keras untuk menghentikan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Semen Padang. Pengakuan ini juga memberikan gambaran bahwa Semen Padang bukanlah tim yang mudah dikalahkan. Mereka memiliki kualitas individu yang dapat membahayakan pertahanan Persib jika tidak diantisipasi dengan baik. Selain kecepatan permainan dan taktik lawan, Matrikardi juga menyoroti tantangan lain yang ia hadapi di lapangan, cuaca. Cuacanya juga sulit dimainkan karena sangat panas, tapi ini bagus, ucapnya. Bagi pemain yang baru datang dari iklim yang berbeda, bermain dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi di Indonesia tentu membutuhkan adaptasi ekstra. Pernyataan "tapi ini bagus" menunjukkan mentalitas positif Matrikardi. Ia melihat tantangan ini sebagai bagian dari proses adaptasi dan pembelajaran, bukan sebagai keluhan. Ia menganggap bahwa menghadapi kondisi sulit seperti ini akan membuat dirinya dan tim menjadi lebih kuat. Pengalaman Matrikardi di laga perdana ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh skuad Persib. Ini adalah pengingat bahwa setiap pertandingan akan membawa tantangannya sendiri. Tim tidak boleh berpuas diri dengan kemenangan pertama, melainkan harus terus menganalisis dan memperbaiki diri untuk menghadapi lawan-lawan yang lebih berat di masa depan. Pernyataan Matrikardi juga menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang cerdas dan analitis. Ia tidak hanya fokus pada performa pribadinya, tetapi juga pada dinamika permainan secara keseluruhan, termasuk kekuatan lawan dan faktor eksternal seperti cuaca. Secara keseluruhan, pernyataan Patricio Matrikardi memberikan gambaran yang jujur dan menyeluruh tentang perjuangan Persib di laga perdana. Kemenangan ini memang pantas dirayakan, namun di balik itu ada perjuangan keras, adaptasi dan pengakuan terhadap kekuatan lawan yang tidak boleh diremehkan. Pengalaman ini akan menjadi bekal berharga bagi Persib untuk terus tumbuh dan berkembang sepanjang musim 2025-2026. Bagi seorang pemain sepak bola profesional, berpindah negara dan bergabung dengan liga baru adalah sebuah tantangan besar.
Berbeda dengan pemain-pemain lokal yang sudah familiar dengan budaya dan lingkungan, pemain asing seperti Patricio Matricardi harus melewati fase adaptasi yang lebih kompleks. Kedatangannya di Persib Bandung pada musim 2025-2026 bukan hanya sekedar kepindahan klub, melainkan sebuah petualangan baru yang menuntutnya untuk beradaptasi dengan atmosfer kompetisi yang benar-benar berbeda. Pertandingan melawan Semen Padang menjadi ujian perdana yang memberikan Matricardi gambaran jelas tentang apa yang akan ia hadapi sepanjang musim. Matricardi dalam pernyataannya mengakui bahwa ia sempat kesulitan di awal pertandingan. Meskipun memiliki pengalaman luas di liga-liga lain, ia harus menyesuaikan diri dengan kecepatan permainan yang ia temukan di Super League. Permainannya lebih cepat, ucapnya. Kecepatan ini tidak hanya terletak pada lari para pemain, tetapi juga pada transisi dari menyerang ke bertahan dan sebaliknya. Tim-tim di Indonesia termasuk Semen Padang sering menggunakan taktik serangan balik cepat yang mengandalkan kecepatan pemain sayap dan penyerang. Hal ini memaksa Matricardi untuk selalu waspada dan mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Ini adalah pelajaran berharga bagi bek asal Argentina ini. Selain kecepatan, faktor lain yang menjadi tantangan besar adalah cuaca. Indonesia, yang berada di wilayah tropis, memiliki suhu dan kelembapan yang jauh berbeda dari negara asalnya. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada malam hari di bulan Agustus dengan suhu yang masih terasa panas bukanlah hal yang mudah. Patricio mengakui cuacanya juga sulit dimainkan karena sangat panas. Namun ia juga menunjukkan mentalitas seorang profesional sejati dengan menambahkan, tapi ini bagus. Baginya, kesulitan ini adalah bagian dari proses. Ia melihatnya sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat secara fisik dan mental. Adaptasi terhadap cuaca ini akan menjadi kunci penting bagi performanya di pertandingan-pertandingan selanjutnya, terutama saat Persib harus bermain di kota-kota lain dengan suhu yang mungkin lebih ekstrim. Proses adaptasi Patricio tidak hanya sebatas di dalam lapangan. Ia juga harus berinteraksi dengan rekan-rekan setimnya yang datang dari berbagai latar belakang. Tim Persib di musim 2025-2026 dihuni oleh perpaduan antara pemain senior berpengalaman, pemain muda bertalenta, dan pemain asing lainnya. Patricio harus membangun komunikasi yang efektif dengan mereka, terutama di lini belakang, untuk menciptakan kekompakan yang solid. Kemenangan di laga perdana ini menjadi bukti bahwa komunikasi dan chemistry di antara para pemain sudah mulai terjalin dengan baik. Patricio sendiri mengatakan, "Kami sudah mengenal satu sama lain." Hal ini menunjukkan bahwa kerja keras tim di sesi latihan telah membuahkan hasil. Dukungan dari bobotoh supporter setia Persib juga memainkan peran penting dalam proses adaptasi Patricio. Atmosfer di GLBA pada laga perdana begitu luar biasa. Koreografi dan nyanyian semangat dari puluhan ribu supporter memberikan energi tambahan bagi para pemain. Sebagai pemain baru, merasakan dukungan sebesar itu di pertandingan pertama pasti memberikan kesan mendalam. Dukungan ini tidak hanya memotivasi, tetapi juga membantu Patricio merasa diterima dan menjadi bagian dari keluarga besar Persib. Secara keseluruhan, pengalaman Patricio Matricardi di laga perdana adalah gambaran nyata dari proses adaptasi seorang pemain asing di liga baru. Ia harus menghadapi tantangan teknis seperti kecepatan permainan, tantangan fisik seperti cuaca, dan tantangan interpersonal dalam membangun chemistry tim. Namun dengan mentalitas positif dan dukungan dari tim serta supporter, ia berhasil melewati ujian pertama ini dengan gemilang. Pengalaman ini akan menjadi bekal berharga bagi Patricio untuk terus tumbuh dan menjadi pilar penting di lini belakang Persib. Kemenangan 2-0 Persib atas Semen Padang di laga pembuka Super League 2025-2026 tidak lepas dari peran sentral sang pelatih Bojan Hodak. Pria asal Kroasia ini yang dikenal dengan ketelitian taktis dan kemampuannya meracik tim telah berhasil mengubah kumpulan pemain baru menjadi satu unit yang solid dalam waktu singkat. Meskipun pernyataan Matricardi memberikan sudut pandang pemain, analisis dari sang pelatih memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana kemenangan ini diraih. Sejak awal musim, Hodak dihadapkan pada tantangan besar, membangun kembali tim setelah beberapa pemain kunci hengkan. Ia harus mencari pemain-pemain baru yang tidak hanya memiliki kualitas teknis, tetapi juga cocok dengan skema permainan yang ia inginkan. Kemenangan melawan Semen Padang membuktikan bahwa strategi transfer dan rekrutmen yang ia lakukan sudah tepat. Para pemain baru seperti Patricio Matricardi berhasil menunjukkan performa yang meyakinkan. Dalam konferensi pers, Bojan Hodak mungkin akan menyoroti beberapa aspek penting dari pertandingan. Pertama, strategi yang diterapkan. Hodak mungkin akan menjelaskan bahwa ia telah menginstruksikan para pemain untuk menguasai lini tengah dan mengendalikan tempo permainan. Ia juga pasti akan memuji disiplin para pemainnya dalam menjalankan taktik, terutama saat bertahan dari serangan balik cepat Semen Padang. Kemenangan ini menunjukkan bahwa strategi Hodak berhasil meredam kekuatan lawan dan mengeksploitasi kelemahan mereka. Kedua, evaluasi performa tim secara keseluruhan. Bojan Hodak mungkin akan memberikan apresiasi khusus kepada para pencetak gol atas kontribusi mereka. Ia juga mungkin akan memuji performa gemilang Teja Paku Alam di bawah Mister Gawang.
Namun sebagai seorang pelatih yang perfeksionis, Hodak tidak akan membiarkan timnya berpuas diri dengan kemenangan ini. Ia akan berbicara tentang perlunya meningkatkan efektivitas di lini depan atau memperbaiki beberapa kesalahan kecil di lini belakang. Hodak tidak akan membiarkan timnya berpuas diri. Ketiga, pandangan tentang pemain baru. Kemenangan ini adalah momen yang tepat bagi Hodak untuk memberikan pujian kepada para pemain baru yang tampil gemilang seperti Patrizio Matricardi. Ia mungkin akan menyoroti kemampuan adaptasi Matricardi dan kontribusinya dalam menjaga pertahanan Persib tetap solid. Pujian ini akan memberikan motivasi tambahan bagi para pemain baru dan menunjukkan bahwa mereka adalah bagian integral dari tim. Terakhir, harapan untuk pertandingan selanjutnya. Kemenangan di laga perdana adalah awal yang baik, tetapi Hodak akan mengingatkan timnya untuk tetap fokus. Ia akan menekankan bahwa perjalanan masih panjang dan bahwa setiap pertandingan akan menjadi tantangan baru. Ia akan berbicara tentang pentingnya analisis video dan persiapan taktis untuk menghadapi lawan berikutnya. Pandangan Hodak yang berorientasi ke depan menunjukkan bahwa ia tidak hanya memikirkan satu pertandingan, melainkan seluruh perjalanan Persib di musim 2025-2026. Secara keseluruhan, analisis dari Boyan Hodak memberikan perspektif yang berbeda dari pernyataan pemain. Ia melihat pertandingan dari sudut pandang taktis dan strategis, menyoroti keberhasilan tim dalam menjalankan instruksi dan area-area yang masih perlu diperbaiki. Pandangan ini melengkapi cerita kemenangan Persib dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana tim berhasil mengamankan 3 poin di laga perdana. Kemenangan 2-0 yang diraih Persib atas Semen Padang FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 9 Agustus 2025 menjadi bukti nyata dari kerja keras tim di masa pramusim. Namun, lebih daripada sekedar skor, pertandingan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan Pangeran Biru di awal musim Super League 2025-2026. Analisis mendalam terhadap performa tim menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak wajah baru, tim ini telah menemukan fondasi yang kuat untuk dibangun. Salah satu kekuatan utama yang terlihat adalah kekompakan lini tengah. Dengan Mark Klok sebagai motor penggerak, Persib mampu mendominasi penguasaan bola dan mengatur tempo permainan. Pergerakan Mark Klok yang cerdas, dipadukan dengan stamina prima, membuat lini tengah Persib menjadi pusat kendali. Ia tidak hanya menjadi penghubung antara lini belakang dan depan, tetapi juga menjadi ancaman langsung bagi gawang lawan, seperti yang terbukti dari gol pembuka yang ia cetak. Pemain-pemain lain di lini tengah juga menunjukkan koordinasi yang baik, saling menutupi posisi dan memberikan dukungan saat menyerang maupun bertahan. Kekompakan ini menjadi kunci dalam meredam serangan balik cepat Semen Padang dan menjaga aliran bola tetap lancar. Namun, pertandingan ini juga memperlihatkan beberapa area yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah Kemenangan 2-0 Persib atas Semen Padang FC bukan sekadar hasil akhir di papan skor. Kemenangan ini membawa dampak signifikan bagi tim, supporter, dan perjalanan mereka di Super League 2025-26. 3 poin yang diraih di laga perdana ini adalah modal berharga yang akan mempengaruhi mentalitas tim dan ekspektasi publik sepanjang musim. Dampak pertama dan paling jelas adalah posisi Persib di klasemen sementara. Kemenangan ini menempatkan Pangeran Biru di papan atas, memberikan awal yang positif dan menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu kandidat kuat untuk bersaing memperebutkan gelar. Memulai musim dengan kemenangan juga memberikan dorongan moral yang luar biasa bagi para pemain. Setelah masa pramusim yang panjang dan melelahkan, kemenangan di pertandingan pertama adalah validasi dari kerja keras mereka. Hal ini membangun kepercayaan diri, terutama bagi para pemain baru, bahwa mereka berada di jalur yang benar dan bahwa tim ini memiliki kemampuan untuk meraih kesuksesan. Bagi Patrizio Matricardi, kemenangan ini adalah cara terbaik untuk memperkenalkan dirinya kepada Bobotoh. Ia membuktikan bahwa ia adalah rekrutan yang tepat dan bahwa ia memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk memperkuat lini pertahanan Persib. Kemenangan ini juga memberikan udara segar bagi para pemain, terutama bagi para pemain lama yang harus membimbing para pendatang baru. Kemenangan ini menyatukan tim dan memperkuat ikatan persaudaraan di antara mereka. Selain dampak internal, kemenangan ini juga menciptakan optimisme di kalangan Bobotoh. Ribuan supporter yang memadati GBLA pada malam itu pulang dengan senyum lebar dan harapan yang tinggi. Mereka melihat tim kesayangannya tampil solid, kompak, dan penuh semangat. Kemenangan ini memicu gelombang dukungan positif di media sosial dan menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan supporter. Optimisme ini menjadi kekuatan tak terlihat yang akan terus mendorong Persib untuk berjuang di setiap pertandingan. Dukungan supporter yang masif adalah salah satu keunggulan Persib, dan kemenangan di laga perdana ini telah menyalakan kembali semangat tersebut. Kemenangan ini juga mengirimkan pesan kuat kepada tim-tim lawan. Persib menunjukkan bahwa meskipun skuad mereka mayoritas baru, mereka bukanlah tim yang bisa dianggap remeh.
Mereka memiliki taktik yang matang, pemain-pemain berkualitas, dan semangat juang yang tinggi. Kemenangan ini akan membuat tim-tim lain lebih waspada saat menghadapi Persib, dan ini akan memberikan keuntungan psikologis bagi Pangeran Biru. Secara keseluruhan, kemenangan ini adalah fondasi yang kokoh untuk membangun musim yang sukses. 3 poin di laga perdana, dorongan moral yang tinggi, optimisme supporter dan pesan kuat kepada tim lawan semuanya berkumpul menjadi satu. Kemenangan ini bukan hanya tentang skor, tetapi tentang awal yang sempurna dari sebuah perjalanan panjang yang penuh harapan. Kemenangan Persib atas Semen Padang FC di laga perdana Super League 2025-26 bukan hanya milik para pemain dan staf pelatih, melainkan juga bobotoh, sebutan untuk supporter setia Persib. Dukungan mereka yang tak kenal lelah menjadi kekuatan tak terlihat yang menggerakkan tim di lapangan. Reaksi mereka baik di dalam stadion maupun di platform digital mencerminkan harapan dan kebahagiaan yang meluap di awal musim. Atmosfer di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA pada Sabtu malam itu sungguh luar biasa. Sejak sore hari, Lautan Biru sudah mulai memadati area stadion. Antusiasme yang tinggi terlihat dari wajah-wajah para bobotoh yang datang dari berbagai penjuru Jawa Barat. Saat para pemain memasuki lapangan, gemuruh sorai-sorai dan nyanyian semangat langsung menggema, menciptakan energi positif yang menyelimuti seluruh stadion. Koreografi yang disiapkan oleh bobotoh menampilkan pesan-pesan dukungan dan harapan untuk musim baru menjadi pemandangan yang memukau. Spanduk-spanduk besar dan bendera-bendera biru putih dikibarkan, menunjukkan identitas kuat mereka sebagai pendukung Persib. Selain di stadion, media sosial juga menjadi wadah bagi bobotoh untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Tegar-tegar terkait kemenangan Persib langsung menduduki puncak tren di Twitter. Unggahan-unggahan di Instagram, Facebook, dan TikTok dipenuhi dengan video-video cuplikan gol, foto-foto euforia di GBLA, dan ucapan selamat kepada para pemain. Banyak bobotoh yang memberikan apresiasi khusus kepada pemain-pemain baru seperti Patricio Matricardi, yang dianggap tampil solid di lini belakang. Ada pula yang memberikan pujian kepada pelatih Boyan Hodak atas strategi jitu yang ia terapkan. Reaksi bobotoh ini bukan hanya tentang merayakan kemenangan, tetapi juga tentang optimisme untuk masa depan. Kemenangan di laga perdana dengan skuad yang mayoritas baru memberikan harapan bahwa musim ini akan menjadi musim yang sukses bagi Persib. Banyak dari mereka yang percaya bahwa dengan kerja keras dan dukungan penuh, Pangeran Biru dapat bersaing untuk memperebutkan gelar. Namun, di balik euforia tersebut, bobotoh juga menunjukkan sisi kritis mereka. Beberapa unggahan di media sosial memberikan masukan konstruktif, menyoroti beberapa kelemahan tim seperti perlunya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir. Hal ini menunjukkan bahwa bobotoh tidak hanya mendukung secara buta, tetapi juga peduli dengan perkembangan tim kesayangan mereka. Keterlibatan aktif mereka ini menjadikan mereka lebih dari sekadar penonton, melainkan bagian integral dari perjalanan Persib. Kemenangan ini adalah awal manis bagi Persib dan bobotoh. Gemuruh GBLA dan gelombang optimisme di media sosial menjadi bukti nyata bahwa dukungan supporter adalah kekuatan besar yang akan terus mendorong tim untuk meraih prestasi. Setelah meraih kemenangan penting di laga perdana, Persib tidak memiliki banyak waktu untuk berlama-lama dalam euforia. Perjalanan di Super League 2025-26 masih sangat panjang dan tantangan-tantangan berikutnya sudah menanti. Kemenangan atas Semen Padang adalah modal berharga, namun kini fokus tim harus segera dialihkan ke pertandingan selanjutnya. Bagi pelatih Boyan Hodak, kemenangan atas Semen Padang memberikan data dan analisis yang berharga. Ia pasti akan melakukan analisis video mendalam terhadap pertandingan tersebut untuk mengevaluasi performa timnya dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Sesi latihan selama sepekan ke depan akan difokuskan pada perbaikan-perbaikan tersebut, seperti meningkatkan akurasi penyelesaian akhir dan memperkuat transisi dari menyerang ke bertahan. Secara keseluruhan, babak baru telah dimulai bagi Persib. Kemenangan atas Semen Padang hanyalah permulaan. Kini mereka harus menatap tantangan berikutnya dengan persiapan yang matang dan semangat yang membara. Perjalanan mereka di Super League 2025-26 masih panjang dan setiap pertandingan adalah langkah penting menuju tujuan akhir mereka.